Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aulia, NIM saya 24010083. Saya dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari Gordon Allport. Gordon Willard Allport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya yang bernama Nellie Wiss Allport adalah seorang guru dan ayahnya John A. Allport adalah seorang pengusaha yang kemudian memutuskan untuk menjadi dokter. Ibu Allport sangat taat terhadap agamanya, sehingga ajaran tersebut ditetapkan terhadap kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, Allport menghabiskan masa kecil yang dipenuhi perjuangan untuk mendapatkan perhatian dari beberapa teman yang dimilikinya. Karena dia jarang diizinkan bermain dengan saudaranya yang rentang usianya terpaut jauh dengannya. Allport mengaku pada dasarnya dia bukanlah orang yang memiliki antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi. Allport sangat tergantung pada orang lain dan kurang memiliki inspirasi. Namun dia memiliki kemauan yang baik dengan kata-kata meskipun dia tidak terbilang mahir dalam bidang olahraga. Pada tahun 1915, Allport lulus dengan peringkat kedua di kelasnya dan mendapatkan beasiswa di Universitas Harvard. Setelah mendapatkan AB Sarjana Filsafat dan Ekonomi dari Harvard pada tahun 1919, Allport melakukan perjalanan di Istanbul, Turki untuk mengajar filsafat dan ekonomi. Setelah 1 tahun mengajar, ia kembali ke Harvard untuk menyelesaikan studinya. Allport meraih gelar PhD Psikologi pada tahun 1922. Dilanjutkan pada tahun 1922 sampai 1924, ia melanjutkan sekolahnya di luar negeri yaitu Berlin, yang kemudian ia mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan dikenal sebagai juru tafsir psikologi Jerman di AS. Beliau begitu banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya sebagai presiden dari The American Psychology Association. Dalam sebuah esai berjudul Pattern and Grow in Personality, Gordon Allport menceritakan pengalamannya bertemu psikiater Sigmund Freud. Saat menemui Freud pertama kalinya, Allport disambut oleh keheningan. Freud tidak menyapa dan tidak berbicara sepatah kata pun. Sampai akhirnya Allport membuka pembicaraan dengan menceritakan apa yang dia lihat dalam perjalanan menuju kediaman Freud. Aku melihat seorang anak kecil di angkutan umum yang sangat takut. Badannya menjadi kotor. Dia berganti-ganti tempat duduk, bahkan meminta pada ibunya jangan mengizinkan orang yang badannya kotor untuk duduk di sebelahnya. Freud balik bertanya, apakah anak itu kamu? Peristiwa ini benar-benar tidak terlupakan oleh Allport, yang membuatnya yakin bahwa sudah saatnya ilmu psikologi tidak lagi hanya menekuni terlalu dalam dengan pengalaman masa lampau atau alam bawah sadar, tetapi mulai mengeksplorasi alam kesadaran dan motivasi-motivasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kepribadian menurut Allport. Kepribadian menurut Allport adalah suatu organisasi dinamis di dalam individu sebagai sistem psikosis, yaitu menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dan lingkungan sekitar. Dan mengapa Allport menggunakan istilah kata organisasi dinamis? Hal ini dikarenakan bahwa realitas kepribadian selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.
Meski pada dasarnya ada komponen penting yang mengikat dan menghubungkan dari berbagai komponen dalam kepribadian itu sendiri. Kepribadian bukanlah suatu mental yang sifatnya eksklusif semata, melainkan semua komponen yang menyusun kepribadian adalah satu kesatuan yang utuh melingkupi tubuh dan jiwa seseorang. Dan dalam pernyataan ini, Allport menggunakan istilah khas. Allport mengatakan bahwa setiap individu bertingkah laku dalam caranya sendiri, sebab setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri. Karena dua individu tidak akan mungkin memiliki kepribadian yang sama, dan karenanya tidak akan ada dua orang pun yang bertingkah laku sama. Kepribadian berbeda dengan watak, karena watak mengisyaratkan norma tingkah laku tertentu atas dasar nilai dari perbuatan-perbuatan individu. Jadi, dalam penggambaran watak individu, kata baik dan kata buruk seringkali dipakai. Allport berpendapat bahwa watak adalah suatu konsep etis dan menyatakan bahwa kami lebih suka mendefinisikan watak sebagai kepribadian yang dievaluasi, sedangkan kepribadian adalah watak yang dievaluasi. Kepribadian dan temperamen sangat erat hubungannya dengan faktor-faktor biologis dan fisiologis, dan karenanya sedikit sekali mengalami perubahan dalam perkembangan. Peranan keturunan atau dasar di sini lebih penting atau lebih besar daripada segi-segi kepribadian yang lain. Bagi Allport, temperamen adalah bagian khusus dari kepribadian yang diberikan definisi demikian. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan, emosi, kekuatan, serta kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Selanjutnya ada struktur kepribadian menurut Allport. Trait adalah kunci dalam mendefinisikan struktur kepribadian menurut Allport. Allport berpendapat bahwa pengertian-pengertian kebiasaan, trait, sikap diri, dan kepribadian itu masing-masing bermanfaat berbeda satu sama lain. Allport juga menekankan pada trait, di mana ia menyatakan bahwa intensi ini berbeda dari attitude. Teori-teori Allport kemudian dinamakan trait psikologi. Di sisi lain, tanggapan Allport mengenai temperamen juga berbeda dan mendetail. Bagi Allport, temperamen adalah konstitusi kejiwaan atau bagian dari jiwa yang melalui darah dan memiliki hubungan dengan jasmani atau biologis dan bersifat hereditas, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara dari fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional. Pada akhirnya, kontribusi terbesar Allport adalah teorinya mengenai trait. Dia mengklasifikasikan beberapa trait dan merevisinya menurut perkembangan teorinya sendiri. Dia berhasil membedakan antara trait sebagai hal yang dimiliki setiap individu sebagai identitas atau attitude yang dimiliki setiap individu. Sumbangsih terbesar Allport adalah pengembangan dan penarikan perhatian psikologi pada kepribadian, terutama dari perspektif bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Ada dua traits. Yang pertama ada trait atau personality trait. Trait menurut teori Allport adalah sistem mental atau neuropsikis yang digeneralisasikan dan mampu mengarahkan stimulus yang akan menghasilkan perilaku yang adaptif atau ekspresif. Tekanan terhadap individualitas dan kesimpulan bahwa kecenderungan itu tidak hanya terikat pada sejumlah kecil stimulus
atau reaksi, melainkan seluruh pribadi manusia. Pernyataan sistem neuropsikis menunjukkan jawaban afirmasi yang diberikan oleh Allport terhadap pernyataan apakah trait itu benar-benar ada pada individu. Dan yang kedua ada karakter traits. Menurut Allport, ada beberapa karakteristik trait. Yang pertama yaitu nyata dan benar-benar ada di setiap individu, bukan hanya sekedar label atau sebutan. Yang kedua, menjadi kasual atau sebab dari suatu perilaku yang biasanya terjadi. Yang ketiga ada empiris, bisa diidentifikasi indera. Dan yang keempat ada masing-masing saling berkorelasi. Dan yang terakhir ada fleksibel dan berubah sesuai situasi. Selanjutnya ada perbedaan trait dengan habit, attitude, dan tipe. Kebiasaan atau habit, sifat trait, dan kebiasaan habit, kedua-duanya adalah tenden determinasi, akan tetapi sifat lebih umum baik dalam situasi yang disampaikan maupun dalam respon yang terdapat di dalamnya. Yang kedua ada sikap atau attitude. Sikap maupun sifat adalah konsep-konsep yang sangat penting dalam psikologi. Sikap juga merupakan predisposisi yang mungkin juga bersifat khas yang bisa memulai atau mengarahkan tingkah laku dan merupakan hasil dari faktor genetik dan belajar. Namun terdapat perbedaan antara keduanya. Pertama, sifat berhubungan dengan suatu objek sedangkan sifat tidak. Jadi sifat lebih besar daripada sikap. Namun makin besar jumlah objek, maka sikap akan semakin mirip dengan sifat. Sikap dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum, tetapi sifat lebih umum. Kedua sikap biasanya mengandung penilaian atau menerima atau menolak terhadap objek tujuannya, sedangkan sifat tidak. Dan yang ketiga ada tipe. Allport membedakan antara sifat dan tipe berdasarkan sejauh mana keduanya dapat dikenakan pada individu. Seseorang dapat memiliki sifat tetapi tidak dapat memiliki suatu tipe. Tipe adalah konstruksi ideal oleh seorang pengamat dan individu dapat disesuaikan ke dalam tipe-tipe itu dengan konsekuensi diabaikannya sifat-sifat individual. Sifat dapat mencerminkan sifat khas atau keunikan pribadi, sedangkan tipe malah menyembunyikannya. Jadi, bagi Allport, tipe menunjukkan perbedaan-perbedaan buatan yang tidak begitu cocok dengan kenyataan, sedangkan sifat adalah refleksi sebenarnya atau cerminan sejati dari apa yang benar ada. Tipe juga menunjukkan perbedaan atau buatan yang tidak selalu cocok dengan kenyataan. Trait merupakan refleksi kenyataan yang ada pada individu. Tipe merangkum ketiga konsep yang lain itu menggambarkan kombinasi trait, habit, dan attitude yang secara teoritik dapat ditemui pada diri seseorang. Misalnya pada siswa yang memiliki tipe introvert mempunyai trait atau pasif menolak mengikatkan diri dengan lingkungan eksternal. Salah satu habitnya adalah duduk di tempat terpisah menyendiri atau kebiasaan khusus di kelas. Dan attitude tidak ramah, kurang bisa bergaul. Ada 7 aspek dalam perkembangan proprium. Yang pertama ada body self, tahap 1 tahun sampai 3 tahun. Pada 3 tahun pertama, bayi menjadi lebih peduli terhadap keberadaan dirinya dan membedakan tubuhnya dari objek-objek yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua ada self-identity, yaitu anak-anak membuktikan dan menentukan identitas mereka tetapi terlepas dari perubahan di lingkungan mereka. Yang ketiga ada self-esteem, yaitu anak-anak mulai bangga pada prestasi atau pencapaian yang mereka raih. Yang keempat ada extension of self, yaitu tahap
ke 4 sampai 5 tahun. Umur 4 sampai 5 tahun, pada masa ini anak mengakui objek-objek yang ada di sekitarnya dan orang-orang di sekitar lingkungan mereka. Lalu yang kelima ada self-image, yaitu anak-anak mengembangkan gambaran aktual atau idealis dalam diri mereka dan perilaku mereka, serta menjadi lebih peduli terhadap kepuasan atau ketidakpuasan terhadap harapan orang tua. Dan yang ke-6 ada self as a rational copper, yaitu pada umur 6 sampai 12 tahun anak-anak mulai mengaplikasikan alasan dan pengetahuan untuk mencapai solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada prototyping, yaitu tahap ke-7 pada masa remaja awal sebelum teenage, mulai membentuk tujuan jangka panjang dan rencana. Selanjutnya, otonomi fungsional. Otonomi fungsional memandang motivasi dewasa bermacam-macam. Sistem self-sustaining, pertumbuhan sistem antecedent, tapi secara fungsional tak terkait. Otonomi fungsional juga pendorong dan pembentukan perilaku masa kini dan lepas dari masa lalu. Apa yang dilakukannya semata-mata dikhususkan begitu saja demi tujuan berbeda dari semula. Contohnya, seorang berburu tetapi tidak memburu meskipun tidak ada nilai instrumentalnya. Perseveratif otonomi fungsional, yaitu meliputi bentuk-bentuk kecanduan, mekanisme sirkular, perbuatan yang diulang-ulang atau secara rutin. Orang dewasa yang sehat ditandai dengan serangkaian sifat yang teratur dan berfungsi sebagian besar secara rasional dan sadar. Maka untuk memahami orang dewasa harus memahami maksud dan aspirasi mereka. Contohnya, tindakan seorang anak yang mengoceh berulang-ulang, tugas yang belum selesai mendapatkan interupsi dan cenderung diingat daripada tugas yang selesai. Lalu ada appropriate otonomi fungsional, meliputi minat-minat yang dipelajari, nilai-nilai sentimen, motif-motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, dan gaya hidup. Lebih integral dan daya penyatu yang paling penting adalah appropriate function, di mana usaha mengajar tujuan yang membentuk kepribadian. Contohnya, seseorang yang ingin menjadi dokter bukanlah merupakan sifat bawaan atau karena diperlukan, tetapi belajar untuk hidup. Selanjutnya ada perkembangan pribadi. Menurut Allport, perkembangan kepribadian manusia akan selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. 3 fase perkembangan Allport. Yang pertama ada masa anak-anak. Masa ini dimulai dari masa non-atus yang menjadi awal perkembangan dari kepribadian anak. Pada masa perkembangan ini, anak mulai melakukan gerakan refleks yang belum bisa dibedakan. Ekspresi emosi anak pada masa ini cenderung monoton dan akan mengalami perkembangan sesuai dengan masa yang dilewati. Dan yang kedua ada masa transformasi anak-anak. Pada masa ini, perkembangan kepribadian seseorang akan terlihat dari diferensiasi, integrasi, pematangan, belajar, kesadaran atau sugesti, harga diri, inferioritas ataupun kompensis, mekanisme psikoanalisis, otonomi fungsional, prioritas mendadak trauma, objektivitas, insting, humor, pandangan hidup. Dan yang ketiga ada masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa terpenting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Masa-masa ini sangat menentukan bentuk kepribadian seseorang melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Menurut Allport juga, seseorang dikatakan dewasa jika mulai bisa
memproyeksikan kebutuhannya tidak hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Lalu, mulai mengenal apa yang diinginkannya dan yang menjadi kebutuhannya, serta mengerti akan hal-hal yang bisa memberikan kesenangan pada dirinya. Lalu, mengerti arti dan tujuan hidup yang dijalaninya, mulai memiliki pandangan hidup atau filsafat hidup yang dipertahankan. Pada masa perkembangan kepribadian, unsur religius menjadi unsur yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.